Ditutup-tutupi Surya Paloh, dua kader senior Nasdem minggat lagi. Usung capres bawa sial makin jeblok dan guram. Cari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Jani begini, gara-gara kecewa lantaran Partai Nasdem mendadak capreskan Anies, meski sekedar deklarasi, tapi efek negatif mulai terasa. Nasdem mulai ditinggalkan para loyalisnya. Analisis saya, semua ini disebabkan karena kekuasaan. Memang kekuasaan ini kadang bisa membuat orang jadi lupa diri. Makanya tidak heran kalau ada yang sampai nekat jualan hayat dan mayat. Nasdem dipilih oleh kaum nasionalis karena Nasdem awalnya membela Ahok dan memperjuangkan politik tanpa mahar dan tanpa sara, juga rasisme. Nasdem dipilih oleh milenial karena memperjuangkan hak masyarakat dan memberikan kebaruan. Tapi itu dulu. Sekarang Nasdem justru menjadi bagian dari politik identitas tersebut dan permainan kotor akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya yang berhasil memenangkan kontes di DKI Jakarta 2017 silam. Sekarang Nasdem sudah pindah haluan. Dengan sejarah berdirinya Nasdem yang sangat baik dan ternyata tiba-tiba berubah haluan menjadi pendukung tokoh radikal dan anti toleransi Anies Baswedan, tidak heran partai ini akhirnya kempis dengan sangat cepat. Bukan lagi bocor halus, tapi meletus. Ratusan bahkan ribuan kader Nasdem ramai-ramai bakar baju Nasdem, buang Nasdem ke tong sampah politik. Bahkan ada yang memutuskan hengkang dari Nasdem. Nilo Jelante atau Mbok Nilo salah satunya. Bukan hanya Mbok Nilo, kabar terbaru tokoh penting di Partai Nasdem, Enggar Tiasto Lukito dan Siswono Yudohusodo juga memutuskan keluar dari Nasdem. Alasannya pun sama, yaitu menolak pencalonan Anies sebagai bakal capres. Kabar keluarnya Enggar Tiasto dan Siswono dari Nasdem sengaja ditutupi agar tidak mengganggu elektabilitas internal Nasdem. Siswono Yudohusodo adalah Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem yang dikabarkan keluar karena pandangannya menolak Anies Baswedan diabaikan. Sementara Enggar Tiasto Lukito, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem, dikabarkan punya alasan yang sama. Kabar keluarnya petinggi Nasdem diunggah oleh berbagai pegiat media sosial. Salah satunya Ina Surbakti Manik dengan akun Twitternya di ina_surbakti 22 November. Ina menyebut kabar keluarnya Enggar Tiasto Lukito dan Siswono Yudo sengaja ditutupi Nasdem agar tidak berdampak ke akar rumput. Dari kedua tokoh belum ada pernyataan resmi terkait keluarnya mereka dari Nasdem. Tapi hal ini semakin menandakan jika kondisi internal Nasdem sedang tidak baik-baik saja. Kondisi Nasdem sedang berada di ujung tanduk dan di tepi kehancuran. Sekarang Nasdem sepi, ditinggal ramai-ramai. Nasdem sempat besar bukan karena Anies tapi karena perjuangan yang dijual soal nasionalisme. Kalau kita membandingkan dengan keluarnya kader-kader PSI dalam rangka pindah ke lain hati untuk mendukung Anies, mereka itu tidak secepat kabarnya kader-kader Nasdem yang keluar dalam jumlah banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mungkin sudah takdirnya Nasdem ya untuk mencetak rekor kecepatan kehilangan kader tingkat nasional. Entah kalau tingkat dunia mungkin perlu ditanyakan kepada pihak Guinness of Record. Jangankan 20% porsi suara, Nasdem memperoleh suara 10% pun masih belum. Akan tetapi partai yang dibangun oleh Surya Paloh ini sudah pongah dan sombong. Mereka hanya dapat jatah 3 menteri dan harusnya dibuang itu semua karena Nasdem mendukung Anies yang adalah maskot radikalisme, intoleransi, dan pengacauan. Tentunya itu jauh dari visi misi Jokowi. Akhirnya Nasdem memunculkan wajah aslinya, membuat kader-kadernya merasa tertipu. Sekarang masih berani sombong, sekarang mereka sudah mulai melunak dan mengatakan kami menghargai keputusan mereka. Mungkinkah akan berlanjut lebih parah? Tentu saja. Mungkinkah nanti Nasdem akan mengemis-ngemis kepada mantan kadernya untuk kembali? Karena mereka secara suara sekarang sudah sangat gembos dan gurem, sudah kayak ban hancur kena mercon. Bisa saja, karena menurut keyakinan saya politisi adalah sejatinya penjilat. Jadi bisa dibilang nasib Nasdem sekarang mirip partai umat yang juga banyak ditinggalkan kadernya. Makin ambiarlah Nasdem.
Hanya saja itulah resiko yang harus dibayar kalau ngusung pelaku politik identitas dan main dua kaki, langsung dijauhi orang. Jadi, bagaimana menurut Anda? Wow, Rocky Gerung menilai Anies buruk dan kurang mampu merakyat, ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Nggak bisa mikir Anies asal buat kalimat doang. Ya udah biarin aja tuh dia akan kalah karena itu. Sebetulnya Anies ya orang biasa aja tuh yang narasinya kan kebiasaan dia bicara ya begitu tuh. Ya udah apa yang susah atau di mana susahnya? Apa alasan Rocky Gerung mengatakan mengusulkan usulan konyol ini? Karena ini masih satu jalan atau satu jalur dengan narasi yang disampaikan oleh Tempo. Anies ini kayaknya nggak belajar gitu. Kayaknya nggak belajar. Kenapa? Karena untuk level Anies Baswedan itu levelnya hanya bisa kirim surat ke dubes-dubes gitu. Orang ini memang menjadi orang yang seringkali nyinyir terhadap kebijakan pemerintah yang justru pro kepada rakyat dianggap sebagai kebijakan yang bodoh. Selama ini orang ini bebas ngomong apa aja, bahkan berkata-kata dengan kasar di sebuah acara TV yang sekarang sudah dibubarkan TV-nya acaranya. Rocky Gerung dikenal akan ucapan-ucapannya yang kerap menyindir dan mengkritik pemerintah dengan keras. Tak jarang ada ngawurnya pula. Namun saat bicara menyangkut orang-orang yang berada sebarisan dengan dirinya, malah ucapan-ucapan RG cenderung baik. Jadi ketika belum lama ini RG mencoba menilai kinerja Anies sebagai figur yang buruk dan kurang mampu bekerja. Bisakah setidaknya kita menilai bahwa kali ini RG sedang jujur terhadap penilaiannya kepada sosok Anies? Mari perhatikan kutipan pernyataan RG berikut ini. Anies buruk, tapi ada yang jauh lebih buruk. Anies kurang mampu turun merakyat, ada yang lebih kurang mampu toh. Rocky Gerung tanpa basa-basi juga mempertanyakan kemampuan Anies kalau pendukungnya berkata bahwa ex-Mendikbud pecatan itu sebagai antitesis Jokowi. Ia berkata, Anies mampu nggak betul-betul jadi antitesa dari Jokowi? Anies itu dibesarkan, dirawat, diasuh oleh masyarakat sipil. Ide dari masyarakat sipil adalah upaya untuk menghalangi instruksi dari modal. Saya kurang begitu paham sih ya dengan kalimat RG yang terakhir, khususnya poin bahwa Anies dibesarkan, dirawat, dan diasuh oleh masyarakat sipil. Kalau maksud RG bahwa masyarakat sipil yang disebutnya mewakili kelompok yang suka menggunakan agama untuk kepentingan politik, saya bisa menyebut pernyataan itu tepat. Hanya ketika RG menyebut oligarki dan nantinya mengarah pada kelompok yang mendukung pemerintahan Jokowi, maka hal itu jadi kurang tepat. Maklum, di negeri ini yang kerap disebut oligarki oleh kelompok anti pemerintah sebenarnya tidak anti banget sama pemerintah dan Jokowi. Mereka hanya peduli pada kepentingan bisnis dan keuntungan yang bisa diperoleh dengan tanpa ragu bermain politik dua kaki. Hanya kalau RG sampai berani menyebut kalau Anies itu buruk, maka bisa dibilang selesai sudah harapan Anies untuk memperoleh dukungan RG dalam ambisinya meraih kursi RI 1 atau setidaknya meramaikan Pilpres 2024. Kinerja yang begitu buruk sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kurang mampu merakyat, ditambah status Anies yang kini hanya rakyat biasa dan bukan siapa-siapa, maka klop sudah alasan bagi rakyat untuk menenggelamkan kans Anies mendapat tiket Pilpres 2024, sekalian Nasdem yang mengurusnya. Tampaknya RG ini tampak agak kalem ya sejak ditemui Gibran di kediamannya. Namun berharap bahwa RG benar-benar mulai normal dan waras logikanya dalam berpolitik, ya masihlah perlu diuji oleh waktu. Meski kejujurannya kali ini terasa pas dan bisa dikasih setidaknya 1 jempol ke atas. It's very good. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?